Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 75. Menjatuhkan lawan. Bunga sedikit pun tidak pernah gentar menghadapi Alinsky yang otaknya sudah diprogram oleh sang ayah yang dididik sebagai mafia perdagangan organ tubuh manusia. Walaupun ia terjebak sendirian di dalam gedung itu di mana lingkaran para penjahat siap menerkamnya hidup-hidup. Namun ia sudah menghubungi Merem untuk mengirim bala bantuan dengan bekerja sama otoritas negara tersebut. Yang penting saat ini ia harus bisa keluar dari tempat ini bersama dengan para tawanan. Diam-diam Bunga sudah menumpahkan cairan kimia untuk membohongi lantai berlapis baja itu. Sebelum ia menyelamatkan diri dengan melompat ke atas, Bunga juga sudah melepaskan gas beracun untuk membunuh peliharaan Tuan Murad berupa buaya pemangsa. Bagaimana Nona Bunga? Apakah kamu masih berkelit dariku bahwa kamu adalah agen rahasia entah dari negara manapun yang saat ini menyamar sebagai dokter kecantikan bukan? Sarkas Alinsky yang melihat bagaimana cara Bunga melakukan aksi berbahaya. Kau hanya seorang pecundang yang gak punya otak untuk punya usaha lain selain mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Otakmu tidak lebih dari otak udang. Kau sangat menyedihkan Tuan Alinsky. Aku sangat kasihan dengan ketidakberdayaan yang hanya bisa mengerahkan anak buahmu untuk menculik siapapun agar mendapatkan tujuanmu. Kehormatan apa yang kamu banggakan? Pencuri dan penipu. Ingin tampil terhormat dan terlihat kaya tapi semuanya hasil curian. Cek. Dasar pria tak berguna. Kau tidak lebih dari sampah yang menjijikkan. Ledek Bunga dengan kata-kata menohok. Apakah penghinaanmu itu berpengaruh padaku? Aku tidak peduli. Di dunia ini hanya ada dua, yaitu menang atau kalah. Dunia ini tempat untuk bertarung. Tidak peduli bagaimana cara keluargaku mendapatkan uang, yang jelas aku tetap berdiri di antara bergelimpangan mayat tanpa harus mendengarkan ceramah recehanmu, Nona. Seringai Alinsky yang sedang menyiapkan sesuatu untuk melumpuhkan Bunga, namun ia tahu otak Bunga yang juga putri mafia sepertinya hanya jalan yang ditempuh dan zel berbeda. Bunga menghentakkan tumit kakinya yang seketika ujung depan sepatunya mengeluarkan pisau siap menyabet perut Alinsky yang tidak tahu serangan Bunga yang tiba-tiba. Hilyaat. Srek. Wajah syok Alinsky menatap Bunga kaget sambil memegang perutnya yang sudah mengeluarkan cairan darah segar. Kau, desis Alinsky sedikit meringis. Bukankah seperti itu cara kamu mengambil organ tubuh tawananmu? Sekarang kamu menjadi kelinci percobaanku, ucap Bunga sambil tersenyum dengan tatapan menyapu para anak buahnya Alinsky. Bruk. Tubuh Alinsky jatuh terjerembab ke lantai, namun Bunga belum merasa cukup melihat musuhnya menderita. Apa segini saja kemampuanmu, Alinsky? Di mana keberanianmu yang tadi berkoar-koar di depanku? Remeh Bunga melihat nafas Alinsky satu persatu. Kalian tidak bisa apa-apa tanpa komando dari orang ini bukan? Gertak Bunga menjatuhkan mental lawan. Bunuh dia, teriak Alinsky di saat-saat terakhirnya. Anak buahnya siap mengarahkan senjata mereka ke arah Bunga. Baru saja siap menarik pelatuk, tiba-tiba lantai bergerak karena reaksi kimia mengikis lapisan baja hingga menjatuhkan para penjahat di mana mulut buaya siap memangsa tubuh mereka bersamaan dengan lapisan marmer berjatuhan menimpa buaya dan para penjahat itu. Hei, apakah ada orang di dalam? Teriak Bunga saat berhasil masuk lorong gelap dengan bau anyir mendominasi tempat itu.
Mendengar suara Bunga yang menggunakan bahasa Turki dan Arab, membuat para tawanan memukul besi dengan alat seadanya di dalam sana karena mereka tidak punya tenaga lagi untuk berteriak membalas pertanyaan Bunga. Tubuh mereka yang ringkih untuk bertahan hidup karena mereka hanya diberikan makan 2 hari sekali, selebihnya hanya boleh minum air. Alinsky Van Murat menyeleksi para tawanan yang cantik dan seksi untuk dijadikan wanita pelacur sebagai hasil tambahan mereka. Mendengar ada suara dari dalam sana, Bunga mencari saklar untuk menerangi tempat itu. Benar saja, setelah ia menggunakan senter pada ponselnya, ia melihat ada saklar pusat untuk menerangi setiap kamar di lorong sepanjang penjara itu. Bunga menghampiri kamar-kamar itu dengan menempelkan ponselnya untuk membuka pintu yang terkunci dengan sandi berupa angka. "Aku datang menyelamatkan kalian. Kalian sekarang aman bersamaku," ucap Bunga. "Benarkah Nona? Apakah kami bisa keluar dari sini hidup-hidup?" tanya seorang wanita berusia 30-an. "Benar. Apakah kalian tidak mau keluar? Cepatlah. Pasukan polisi dan tim medis sudah datang akan menyelamatkan kalian," ucap Bunga mengajak semuanya keluar. Sekitar 10 pintu penjara dengan 100 lebih tahanan yang sudah bertahan selama 3 bulan di tempat itu hanya menunggu giliran untuk diambil organ mereka. "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Nona," pekik mereka bahagia. Namun sesaat kemudian langkah mereka terlihat ragu karena penjaga mereka bukan manusia. Bunga yang mengetahui apa yang tawanan itu pikirkan langsung bicara. "Buaya itu sudah pada mati. Keluarlah." Titah Bunga membuat tawanan itu kembali bersemangat. Mereka mengikuti langkah Bunga keluar dari neraka terkutuk itu. Para polisi dan tim medis sudah menghampiri tawanan yang berjumlah 100 orang. Merem menghubungi Bunga untuk segera meninggalkan tempat itu dan menangkap Tuan Murat di perusahaannya yang bergerak di bidang travel. "Bunga, biarkan aparat setempat menangani tawanan itu. Tugasmu adalah membekuk Tuan Murat dan bawa dia ke Amerika. Sebentar lagi helikopter sedikit lagi tiba untuk menjemputmu," ucap Merem. "Siap Merem." Bunga berlari mencari pintu lift untuk mencapai atap gedung itu yang terlihat seperti hotel kecil di salah pulau itu. Para tawanan sudah dibawa dengan menggunakan kapal angkatan laut. Sementara Bunga sudah berada di dalam helikopter siap membawanya lagi ke kota Istanbul, Turki. "Merem, apakah saya tetap menyamar sebagai dokter kecantikan atau langsung menangkap Tuan Murat?" tanya Bunga yang takut membuat kesalahan jika tidak melalui prosedural. "Langsung tangkap dia sebelum dia mengetahui markasnya telah dihancurkan oleh kamu," ucap Merem. "Baiklah Merem. Aku akan mengikuti rencanamu. Jika ada perubahan, aku bisa melakukan dengan caraku sendiri," ucap Bunga tegas. "Oke." Bunga meminta helikopter itu menuju perusahaannya Tuan Murat. Mata-mata Tuan Murat yang sudah menyebarkan informasi jika saat ini Murat akan ditangkap, membuat pria 55 tahun ini menggunakan koneksinya untuk bisa melarikan diri. "Bos, markas milik Anda saat ini sudah dikepung oleh para penjahat," ucap Tuan Ernest. "Apa?" Sentak Tuan Murat spontan berdiri dari kursi kebesarannya lalu terduduk lagi dengan tubuh lemas.
Jalur bisnisnya yang selama ini telah membesarkan namanya kini harus tamat, entah ulah siapa yang belum ia tanyakan kepada sang mata-mata yang ada di kepolisian itu yang sudah mengetahui ada perintah serbuan dadakan atas perintah Bunga pada Merem yang melaporkan lokasi persembunyian markas kejahatan Murad selama ini yang tidak pernah tersentuh oleh pihak berwajib. Jika pihak berwajib masih mau berkelit untuk menutupi kejahatan Murad yang selama ini tidak berdiri sendiri jika tidak dilindungi oknum pejabat yang berdiri di belakangnya hingga bisnis haram itu bertahan sampai kini, namun Bunga dengan cepat sudah memviralkan hasil temuannya ini ke medsos. Bagaimana mungkin bisa terungkap Ernest? Bukankah selama ini pergerakan kita selalu aman? Lirih Tuan Murad yang tidak menyangka hari kehancurannya telah tiba. Ada seseorang yang telah menyergap tempat itu. Bukan hanya sudah mengetahui markas itu saja Tuan. Dalam aksinya itu, ia merekam apa yang ia temui di tempat itu. Salah satunya putra Anda Tuan Alinsky yang saat ini ikut tertangkap dengan luka sobekan pisau beracun di perutnya. Walaupun luka Tuan Muda tidak terlalu dalam, namun racun yang ada dalam darahnya akan membuat Tuan Muda perlahan akan lumpuh sistem kerja syarafnya. Sepertinya dia ingin membunuh putra Anda secara perlahan, Tuan, Ibu Ernest. Siapa dia? Tanya Murad geram bercampur penasaran. Sepertinya dia adalah sahabat dekat Nyonya Cira, Tuan, ungkap Ernest yang sudah tahu siapa Bunga walaupun ia masih menebak profesi Bunga. Sahabat. Kening Murad berkerut tipis karena Ernest tidak menjawab langsung pertanyaannya. Tuan, sebaiknya Anda pergi dari sini sebelum gadis itu datang untuk menangkap Anda. Pihak kita sedang mengincar gadis itu saat ini. Titah Ernest membuyarkan lamunan Murad. Baik, kita harus bertindak. Ucapan Murad terpotong kala sekretarisnya membuka pintu dengan cepat. Tuan, di bawah ada wartawan dan polisi datang bersamaan dan menanyakan Anda Tuan, ucap sekretaris Wina. Bilang aku tidak ada di tempat, ucap Murad yang langsung mengusir Wina dari ruangannya. Tapi bos, protes Wina yang tidak bisa melanjutkan perkataannya karena pintu itu dibanting dengan kasar oleh Murad sambil mengunci pintu itu dari dalam. Pria licik ini selalu punya 1000 cara agar bisa meloloskan diri karena punya jalan rahasia untuk kabur. Murad memencet tombol di balik lukisan itu hingga terlihat pintu lift rahasia itu terbuka dan Murad segera kabur sambil menutup lagi pintu lift agar pintu rahasia itu tidak terlihat. Pintu rahasia yang terhubung dengan basemen di mana mobil Murad sudah ada tepat di depan pintu lift yang ditulis rusak oleh penjaga gedung itu. Lagi-lagi Murad siap kabur dengan mobilnya melewati pintu belakang gedung itu. Di tempat berbeda, jalan yang sedang ditempuh Bunga saat ini tidak semulus di pikiran gadis itu karena banyak sekali oknum petinggi negeri itu dan mafia lainnya yang bekerja sama dengan Murad sedang menghadang jalannya. Helikopter yang sedari tadi belum mencapai daratan kini harus menghindari tembakan dari helikopter musuh yang sedang mengejar helikopter mereka. Peralatan tempur milik Bunga yang ada di helikopter itu membuat gadis ini harus menjatuhkan 4 helikopter dari berbagai sisi. Tanpa pikir panjang, Bunga mengeluarkan senjata berupa bazooka kecil miliknya. Bazooka yang digunakan oleh Bunga mirip dengan jenis RPG-28. Senjata anti-tank ini merupakan produksi Rusia setelah RPG-27. Jenis bazooka ini memiliki kemiripan dengan RPG-27 karena menjadi peluncur roket anti-tank portable sekali pakai dengan kapasitas tembakan tunggal.
Walaupun saat ini yang digunakan oleh Bunga adalah buatan agen FBI dan tentu saja hasil rancangan ibunya dengan beberapa orang yang merupakan orang-orang terpilih di FBI itu. Tanpa membuang waktu, Bunga segera melumpuhkan 4 buah helikopter itu yang langsung jatuh di atas permukaan laut. Helikopter milik Bunga sudah mencari tempat untuk gadis ini agar tidak terlihat musuh. Jangan turunkan aku di kota karena saat ini keberadaan kita sedang diincar, Gerard. Titah Bunga pada rekannya itu. Kemana aku harus menurunkanmu, Bunga? Tanya Gerard. Turunkan aku di atas kapal milik angkatan laut. Aku sudah menghubungi Merem untuk mengkonfirmasi kepada angkatan laut negara ini tentang misi kita. Aku lebih aman dengan mereka, ucap Bunga. Baik. Murad mengikuti saran Bunga menuju ke kapal angkatan laut yang berada di laut lepas. Kapal ini baru pulang berlayar dari luar negeri. Bunga memanfaatkan itu untuk bersembunyi di kapal itu dan memikirkan langkah selanjutnya. Seorang kru kapal membantu helikopter itu untuk mendarat di landasan pacu di geladak kapal itu. Sang kopilot menurunkan badan helikopternya dengan perlahan dan kapten kapal itu menjemput sendiri Bunga yang menjadi tamu spesial mereka. Bunga yang masih menutupi wajahnya dengan syal karena terpaan angin yang sangat kencang berhembus meniup tubuhnya dan juga hijabnya yang melambai-lambai oleh angin dari baling-baling pesawat. Selamat sore Nona. Sapa Kapten Segaf dan Bunga mengangguk hormat pada pria tampan yang berusia 25 tahun itu. Assalamualaikum, Tuan. Ucap Bunga sambil memegang tangan Segaf agar tidak terseret angin saat menjauhi helikopter yang langsung kembali terbang meninggalkan Bunga. Silahkan ikuti saya Nona. Titah Kapten Segaf menuju ruang meeting di dalam kapal itu sambil menunggu ABK menyiapkan kamar istirahat untuk Bunga. Bunga masih menutupi wajahnya agar tidak terlalu ekspos di tengah para perwira angkatan laut yang sedang memperhatikannya dan Kapten Segaf tahu kegelisahan Bunga. Setibanya di dalam ruang meeting, Bunga disuguhi makanan ringan dan minuman ringan. Saat sudah duduk berhadapan dengan Kapten Segaf, Bunga baru membuka syal dari atas kepalanya sambil memperbaiki hijabnya membuat Kapten Segaf tercengang. What? Sentak Segaf yang tidak menyangka melihat Bunga yang masih begitu muda menjadi agen rahasia FBI dan terlebih lagi terlihat sangat cantik. Terima kasih sudah mau terima kedatanganku, Tuan. Maaf sudah merepotkan Anda, ucap Bunga namun Segaf masih terpana melihat kecantikan Bunga. 1 detik adalah rejeki Anda dan lebih dari itu adalah dosa. Turunkan pandangan Anda Tuan. Titah Bunga pada Segaf. Sorry. Segaf terlihat malu ditegur Bunga dan meminta Bunga menikmati minuman dan kudapannya. Apakah Anda sudah ada tempat yang dituju saat berada di darat nanti? Tanya Segaf menetralkan suasana yang terasa kaku baginya berhadapan dengan Bunga yang super cantik menurutnya. Belum ada rencana karena keamananku sedang terancam, ujar Bunga. Kalau begitu bersembunyilah di rumah besar keluargaku agen 1, tawar Segaf. Terima kasih. Akan aku pertimbangkan tawaran Anda, ucap Bunga yang tidak punya pilihan selain menerima tawaran Segaf. Beberapa perwira berusaha masuk ke ruang meeting untuk melihat tampang Bunga, namun ditolak oleh Segaf demi menjaga kenyamanan Bunga. Beberapa jam kemudian, kapal angkatan laut itu sudah menurunkan jangkarnya untuk berlabuh di dermaga. Segaf memberikan seragam angkatan laut pada Bunga untuk mengaburkan penyamarannya.
Kenakan pakaian ini agar kamu tidak mudah dikenali saat kita berada di darat. Ucap Asegaf seraya memberikan seragam baru sesuai dengan ukuran tubuh Bunga. Terima kasih Tuan. Bunga mengenakan seragam angkatan laut itu dan sudah keluar menemui Asegaf melewati para prajurit yang langsung bersiul melihat wajah cantik Bunga yang juga mengenakan topi perwira angkatan laut walaupun sudah terbalut hijab putih yang dimasukkan ke dalam seragamnya. Asegaf membuka pintu mobilnya yang ada di dalam kapal itu lalu keluar dari kapal menuju kediaman keluarganya. Kediaman keluarga Asegaf yang juga berada di pinggir pantai membuat perjalanan mereka hanya memakan waktu 40 menit. Gerbang pintu dibuka oleh penjaga dan mobil mewah itu segera masuk. Bunga nampak kagum dengan bangunan klasik itu. Ia melangkah masuk ke dalam bersama dengan Asegaf yang sudah disambut ibunya. "Apakah dia kekasihmu, Segaf?" bisik Nyonya Mariam. "Dia." Ucapan Segaf terhenti karena tidak tahu mau ngomong apa sama ibunya tentang Bunga. "Yah sudah kalian masuk dulu," ucap Mariam. "Siapa namamu, Nak?" tanya Mariam pada Bunga. "Hilda," ujar Bunga. Menyebutkan nama neneknya membuat langkah Mariam terhenti mengingat nama itu sama dengan nama yang sama dengan putri pamannya. Langkah Bunga juga ikut terhenti melihat wajah cantik ibunya Jenika yang tidak lain adalah Hilda yang foto bersama dengan seorang pria yang tidak lain adalah kakeknya Rusli tergantung manis di ruang keluarga itu. Yah. Ibunya Hilda yang bernama Raden Ayu Dewi Kusuma Hadiningrat menikah dengan Tuan Salim namun hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga besar Tuan Salim karena tidak ingin memiliki menantu yang tidak satu bangsa. Dan wajahnya Bunga sangat mirip dengan nenek buyutnya Dewi Kusuma yang merupakan keturunan Ningrat Keraton Solo. Suara deheman seorang pria sepuh dengan kursi rodanya menghampiri Bunga dan cucu keponakannya yang berdiri membelakanginya. Lanjut ke bab 76.